Silakan. Oke. Halo, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Puji dan syukur kita dapat berkumpul, memuji, menyembah. Walau kita tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi dengan kemajuan teknologi Tuhan telah menyiapkan media Zoom, YouTube, sehingga kita dapat berkumpul dan memuji bersama. Tak terasa sudah 2 bulan kita stay at home, work from home. Dan aktivitas kita, ruang tamu, kamar tidur, toilet, dapur, balik lagi ruang tamu. Bosen? Enggak lah ya. Kita menjelajah sekitar rumah kita. Karena saat ini pemerintah lagi berjuang. Pemerintah, TNI, Polri, tim medis, tim dokter lagi berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan kita di rumah, kita juga bisa membantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID ini. Dengan cara, nggak ada yang mudik kan ya? Semua stay at home kan ya? Jangan mudik, kasihan nanti yang di kampung. Apalagi ini hari lebaran yang kedua. Terus, selalu tetap di rumah, bekerja di rumah. Dan jagalah kebersihan. Katanya tuh kalau cuci tangan pakai sabun, kurang lebih 20 detik. Selalu pakai masker kalau keluar rumah. Terus kalau ada kacamata pelindung, pakai kacamata pelindung. Dan kalau kita berada di luar rumah, selalu social distance, selalu menjaga jarak. Dan yang terpenting adalah selalu jaga kesehatan. Makan yang bergizi, tidur yang cukup, jangan bergadang. Ayo teman-teman tim tuh, ada yang bergadang sampai 2:30 pagi. Itu WhatsApp nggak bisa bohong loh, 2:30 pagi belum tidur. Jangan begadang. Dan jagalah pikiran agar selalu tetap tenang. Karena virus ini belum ada obatnya. Tetapi virus ini dapat dikalahkan kalau kita dalam kondisi sehat. Selama pandemi ini, coba mari kita renungkan. Banyak hal-hal yang positif yang kita dapatkan. Saya yakin dan percaya, teman-teman yang suami istrinya bekerja, dalam masa pandemi ini, pasti sering ngumpul bersama-sama. Pasti lebih harmonis. Betul Bu Erika? Sama Pak Abed? Lebih harmonis. Kita bisa banyak waktu bersama anak-anak. Kita bisa nemani dia belajar. Kita bisa lihat dia perkembangan dia. Dan kemarin, saya mencoba mendampingi anak saya yang SMA kelas 3. Waduh, ternyata pelajarannya susah. Kadang saya bingung. Aduh, ini pelajarannya jawabannya apa gitu ya. Dan selain itu kita bisa juga berbagi tugas. Apalagi asisten rumah tangga pada pulang kan. Karena pandemi ini banyak yang pulang. Termasuk asisten rumah tangga saya juga pulang. Jadi kami berbagi tugas. Ada yang ngepel, ada yang cuci baju, terus ada yang masak. Biasanya itu kalau masak kami gantian. Kalau hari ini saya masak, besok istri masak. Tapi misalnya kalau besok istri lagi malas masak, besok saya masak lagi nggak apa-apa. Dan satu hal yang bisa terjadi masa pandemi ini adalah saya bisa cukuran. Anak saya membantu saya cukur rambut. Saat mau di mana barbershop pada tutup, anak saya nyukurin rambut. Jadi makanya ini masih licin, pelontos. Memang kita tak bisa pungkiri masih ada hal-hal yang negatif yang kita rasakan, seperti ada sahabat-sahabat kita yang di PHK atau dirumahkan sementara. Ada yang tidak punya penghasilan, tetapi biaya hidup terus bertambah. Banyak yang bertanya, sampai kapan sih pandemi ini akan berlalu? Mari kita buka kitab suci kita, kitab Nabi Yesaya, ayat 50, bab 55, ayat 3, 6, dan sampai dengan 12. Saya bacakan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik
meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita coba renungkan sejenak. Sebelum pandemi ini datang ke Indonesia, adakah waktu kita berikan kepada Tuhan untuk berdoa, mengucap syukur, dan membaca firman-Nya setiap hari? Tuhan memberikan kita waktu 24 jam sehari. Sekarang berapa lama kita memberikan waktu untuk Tuhan? Dan ketika pandemi ini datang dan menyerang siapa saja, apakah itu orang kaya, orang miskin, mau dia direktur, komisaris, pejabat-pejabat, atau pegawai biasa, menyerang siapa saja. Sekarang berapa lama waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Saya yakin dan percaya, pasti kita lebih banyak memberikan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, memuji, dan membaca firman-Nya. Karena masa saat ini banyak orang mengalami ketakutan dan khawatir. Siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak takut? Virus ini begitu berbahaya. Semua kita pasti merasakan kekhawatiran dan takut karena kita semua masih hidup. Tetapi sebagai kita orang yang beriman, kita janganlah hidup dalam kekhawatiran. Dan kita harus tetap percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Maka saat ini Allah meminta kita untuk sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan meminta kita untuk kembali kepada Dia dan melekat kepada Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tuhan berfirman, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Walaupun saat ini kondisi kita dalam keadaan berat, kita harus selalu tetap mengucap syukur. Karena Tuhan akan menolong dengan caranya yang ajaib. Dia tidak, bagi orang yang membutuhkan sembako, Tuhan tidak mengirimkan sembako dari langit terus jatuh langsung ke rumah kita. Tidak. Tapi Tuhan punya caranya. Melalui siapa? Melalui sesama kita. Orang-orang di sekitar kita. Baik orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Tuhan mengirimkan orang-orang itu untuk menolong kita. Kita bisa lihat banyak video saat ini yang beredar.
di mana orang membagikan sembako kepada ojek online, pengemis di pinggir jalan. Siapa yang bisa menggerakkan itu? Itu adalah karya Tuhan, menggerakkan hati orang untuk menolong sesamanya. Tuhan menolong keluarga kita, di mana mungkin pasangan suami istri yang dua-dua bekerja, jarang bertemu, atau bertemu cuma malam, sekarang bisa bersama-sama, bekerja bersama. Dan kalau misalnya pasangan suami istri jarang dipeluk atau dicium, nah saatnya seperti pandemi ini, seringlah dipeluk dan dicium. Mumpung katanya masih anget. Nanti kalau sudah dingin nggak bisa dipeluk dan dicium lagi. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, saat ini banyak keluarga-keluarga yang mengalami masalah ekonomi. Mungkin ada suami kita di PHK sehingga tidak ada penghasilan. Tetapi ingat firman Tuhan, istri adalah penolong. Sekarang kita paling gampang. Mari kita lihat WhatsApp grup kita. Kalau hari ini kita mau makan apa, tinggal pilih. Banyak yang berjualan secara online. Istri-istri kita banyak jualan secara online. Ada yang awalnya jual bahan material bangunan, kini bisa menjualan kue. Ada yang jualan bakcang. Ada yang jualan bubur Manado. Ada jualan nugget. Ada yang jualan jus. Ada jualan empek-empek Bangka. Kemarin ada yang jualan cumi balado. Bahkan ada yang jualan keripik bawang mertua. Waduh, mertuanya dibawa dijadiin keripik, kah? Enggak. Maka banyak. Tuhan memberikan kita jalan. Istri kita menjadi penolong. Sehingga keluarga kita mendapatkan penghasilan dari berjualan secara online. Tuhan memberikan rezekinya dengan cara yang kadang-kadang kita nggak pernah pikirkan. Dan bagi teman-teman yang nggak bisa masak, tinggal order. Saya PO dong. Saya PO gitu. Jadi yang nggak bisa masak, tertolong juga. Sehingga dia bisa merasakan masakan yang bermacam-macam sesuai dengan keinginannya. Lalu kapan sih pandemi ini akan berakhir? Nabi Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tidak dapat mengerti apa rancangan Tuhan dan jalan apa yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Tapi kita percaya bahwa pandemi virus corona ini akan segera berlalu. Dan Tuhan telah menyiapkan rancangan yang indah di depan kita, walaupun saat ini kita tidak lihat. Saya merasakan begitu besar pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Tahun 2016, saya ditobatkan oleh Tuhan melalui kursus evangelisasi pribadi. Itu CAP angkatan pertama di paroki kita SMI. Sebelumnya Bapak Ibu, kalau yang mengenal saya itu ada seorang yang anti pelayanan, anti komunitas. Ke gereja sekali sudah cukup. Baca kitab suci, gak pernah. Waktu saya kuliah dulu, istri saya itu seorang OMK karismatik. Jadi saya udah masuk dalam komunitas karismatik. Tapi saya itu bukan bertobat, tapi saya menjadi setannya malah. Karismatiknya setiap Rabu malam. Tetapi
Pertama kali saya datang nemenin pacar saya dulu. 2 kali saya datang, mulai ketiga kalinya, setiap Rabu malam saya pasti bawa dia keluar supaya jangan ke PD. Saya jadi setannya. Tetapi sesudah tahun 2016, ketika CAP sudah selesai, saya merasakan saya betul-betul jatuh cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu kan rasa jatuh cinta kayak apa? Saya jadi panitia CAP. Saya semangat di panitia CAP. Selesai CAP, saya masuk PDKK. Saya semangat di PDKK. Bahkan yang gak pernah saya pikirkan, saya sampai ke dalam pedalaman Kalimantan. Saya sangat semangat sekali. Saya punya banyak teman. Sekarang kalau saya pergi ke gereja, saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Anak saya senang pergi gereja, tapi dia tidak suka kalau sudah pulang gereja. Kenapa dia nggak suka pulang gereja? Karena kalau sudah pulang gereja, turun ke lantai 1, teman papinya banyak. Nanti nyapa si A, hai, kau ngobrol sebentar. Nanti ketemu lagi nyapa si B, hai, ketemu sebentar. Dia bilang, aduh papi pulangnya lama, dia bilang. Karena papi banyak temannya banyak. Gitu. Itu saya mengucap syukur. Dengan saya mendekat kepada Tuhan, teman saya begitu banyak. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya. Dan firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Saya begitu jatuh cinta sama Tuhan. Bapak Ibu tahu kan waktu kita pacaran dulu gimana kalau udah jatuh cinta sama Tuhan? Apapun mau dilakukan. Hujan, badai di luar, kalau waktunya udah ngapel, pasti diterobos. Tapi nggak tahu kalau sekarang udah married ya. Kalau saya jatuh cinta sama Tuhan, apapun saya lakukan. Karena itu membuat saya betul-betul sukacita. Awal tahun 2019, saya mengalami gangguan penglihatan. Terutama mata kanan saya. Dan pikiran saya, aduh ya udahlah 40 plus biasa katarak ya. Akhirnya saya pergi ke dokter mata. Periksa-periksa, akhirnya dokter bilang, Pak, ini saya kasih rujukan, Bapak coba ke rumah sakit, Bapak MRI. Setelah MRI, dia bilang nanti hasilnya kasih ke saya mau lihat, kita konsultasi. Oke. Hasil MRI, kami datang ke dokter mata, kami konsultasi. Dan dokter mata bilang, Bapak, mata Bapak itu semua normal, syaraf apa semua normal. Retina normal, tekanan normal. Tapi yang membuat mata Bapak kabur adalah tumor. Di kepala saya ada tumor. Sehingga tumor itu yang menekan saraf mata saya sehingga mata saya mengalami pengurangan penglihatan. Lalu saya dirujuk ke dokter spesialis bedah syaraf. Dan dokter bilang, ini harus dilakukan dengan cara operasi, nggak ada cara lain, nggak ada obat-obatan, tidak ada cara lain. Dan dilakukan 3 tahap. Tahap pertama itu melalui lubang hidung, tahap kedua membuka batok kepala, dan tahap ketiga itu diambil dengan menggunakan sinar gamma, jadi menggunakan radiasi. Bapak Ibu, untuk melakukan operasi tahap pertama saja, saya nggak punya biaya, karena biayanya sangat besar. Akhirnya kami memutuskan untuk menunda operasi ini. Dengan harapan, kami punya waktu untuk mengumpulkan uang dan berharap mujizat Tuhan terjadi. Karena saya begitu melekat kepada Tuhan, saya pegang janji Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Beberapa ayat yang menguatkan saya, yaitu, karena aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa hendak yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Firman ini yang selalu menguatkan saya supaya saya jangan khawatir. Dan saya selalu menyanyikan sebuah lagu untuk sebagai wujud iman saya. Lagunya dari Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Dan imanku tetap. Ku menang bersama-Mu Tuhan. Saya merahasiakan kondisi keadaan saya terhadap teman-teman komunitas. Hanya 1 atau 2 orang saja yang tahu kondisi saya saat itu. Tapi biasa, kadang-kadang dinding gereja bertelinga ya. Satu dirahasiakan, jangan bilang yang lain. Dibilang, saya kasih tahu kamu rahasia begini. Akhirnya semua teman-teman pada tahu. Dan setiap teman-teman yang tahu nanyakan di saya, bro, gimana kabarmu? Saya bilang, puji Tuhan, luar biasa, saya sehat. Saya sembuh. Puji Tuhan. Saya tidak mau berpikir tentang tumor saya. Karena saya punya keyakinan dan percaya Tuhan akan menyembuhkan saya dengan caranya sendiri. Saya terus bekerja, mengumpulkan uang. Saya ikut misa pagi, Senin sampai Kamis. Saya ke gereja menyambut tubuh Kristus. Dan saya terus melayani bersama pembimbing rohani saya. Saya pergi ke Tegal, saya pergi ke Bandung, saya pergi ke Cirebon. Itu dengan biaya sendiri. Saya ingin terus melekat pada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatanku. Sedikit demi sedikit uang terkumpul, puji Tuhan. Pada suatu hari ketika saya turun dari gereja, saya ketemu teman saya. Dia menceritakan masalah ekonominya, dan ujung-ujungnya dia mau pinjam duit. Lalu saya diskusi sama istri saya bilang, ini ada yang mau pinjam duit, gimana? Istri saya bilang, oke, dia mau balikin kapan? Dia 1 bulan katanya. Ya udah, kita kasih pinjam, nolong dia. Setelah uang dikasih, 1 bulan berlalu, nanya, dia bilang, aduh maaf, saya belum bisa kembalikan. Oke, gak apa-apa. 2 bulan berlalu, gak bisa kembalikan. Ya udahlah, istri saya bilang, ya udah kita relakan aja. Anggap aja kita sudah menolong. Bulan berikutnya ada orang lain datang. Teman juga, kenal juga. Dia telepon saya mau pinjam uang boleh nggak? Masalah ekonomi saya, dia cerita panjang lebar. Akhirnya saya tanya lagi istri saya. Bapak Ibu, kalau kita mau membantu orang dengan masalah uang, jangan lupa ya komunikasikan dengan istri supaya jangan ribut. Saya komunikasikan sama istri saya. Akhirnya istri saya tanya, kapan dikembalikan? Ya kurang lebih 1 bulan. Ya udah kita bantu. 1 bulan berlalu, uang tidak dikembalikan. Bulan kedua ketemu, dia bilang ekonominya lagi susah. Otomatis dia tidak bisa mengembalikan. Ya udahlah, kita anggap aja kita bantu, kita relakan. Bulan berikutnya datang orang yang ketiga. Dia menceritakan masalah ekonominya. Dia bilang dia mau pinjam uang. Sekarang saya mau tanya teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sudah 2 orang minjam uang gak kembalikan. Gak bisa kembalikan. Orang ketiga dikasih kembali gak? Dikasih pinjam gak? Ling, boleh minta bantu jawabanmu gak, Ling? Orang ketiga dikasih jawaban gak? Dikasih pinjaman gak, Ling? Ling? Unmute, Ling. Orang ketiga dikasih pinjaman gak, Ling?
Tergantung ada duitnya nggak atau enggak. Kalau masih ada saya pinjemin. Kalau duitnya nggak ada, Masih Ling, ada saya pinjemin, kalau nggak ada ya. Tapi orang yang berbeda kan kok. beda, orang berbeda. Kalau duitnya nggak ada gimana, Ling? Tapi kalau jujur dengan hati yang terdalam, nggak dipinjemin kok. Trauma. Oke, thank you, Ling. Oke, Ling bilang dengan hati terdalam tidak dipinjemin. Lydia, boleh kasih masukan, Lydia? Dikasih pinjam atau enggak? Lydia? Unmute boleh? Dikasih pinjam nggak, Lydia? Oke. Dikasih gak ya? Kalau uangnya nggak ada, nggak cukup, gimana, Lydia? Dikasih nggak, Lydia? Lihat dulu kalau saya ya. Saya lihat dulu bagaimana keadaannya, perekonomiannya. Kalau memang dia benar-benar membutuhkan, meskipun saya nggak ada, saya akan berusaha untuk ada. Tetapi kalau misalnya dia masih sanggup, saya tidak akan kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Lydia. Terima kasih masukannya. Oke. Bapak Ibu, ketika saya bertanya berapa sih uang yang dia butuhkan, dia menyebutkan sebuah angka yang sangat besar. Terus terang, saya nggak punya uang sebanyak itu. Bahkan uang tabungan yang saya tabung untuk biaya operasi saya tidak cukup untuk diberikan kepada orang ini. Karena nilainya cukup besar. Tetapi apa yang keluar dari mulut saya? Saya cuma bilang apa? Pak, boleh nggak kasih saya waktu 30 menit? Saya minta waktu 30 menit. Setelah saya tutup telepon, saya berdiskusi sama istri saya. Ini siapa yang bisa bantu? Ya udah, kita bawa dalam doa. Kalau Tuhan mengizinkan kita membantu orang ini, dia akan membukakan jalan. 30 menit, kami angkat telepon sahabat-sahabat yang kenal. Saya bilang saya yang membutuhkan dana. Sahabat pertama saya telepon, ditolak. Sahabat kedua ditelepon, ditolak. Saya mau pinjam duit, nggak dikasih. Akhirnya telepon yang lain ditolak juga. Akhirnya nggak terasa 30 menit telah berlalu. Dan ketika saya mau mengabari orang ketiga ini bahwa kami nggak bisa bantu, tiba-tiba istri saya bilang, ada yang mau bantu. Kita sebut saja namanya yang membantu ini adalah Pak Ignatius. Dia bilang, Pak Ignatius mau bantu. Sekarang dia akan mentransfer uang yang dibutuhkan orang ini ke rekening istri saya. Dan benar, uang itu dikirim ke rekening istri saya. Dan setelah masuk ke rekening istri saya, langsung ditransfer kepada orang yang ketiga. Dengan nilai yang sama. Dan orang ketiga berjanji, saya akan mengembalikan dalam waktu 2 minggu. Akhir kami ngomong telepon Pak Ignatius, kami bilang kami akan mengembalikan dalam waktu 2 minggu. Sesuai dengan omongan orang ketiga. 2 minggu berlalu. Orang ketiga ini bilang, boleh nggak saya minta waktu 1 bulan. Akhir kami telepon Pak Ignatius, mohon maaf kami baru bisa balikin kurang lebih 1 bulan lagi. Oke. 1 bulan berlalu. Bapak Ibu, orang ketiga nggak bisa mengembalikan. Akhirnya kami harus mengaku yang kejadian yang sebenarnya kepada Pak Ignatius. Kami mendapatkan teguran. Dan cukup membuat saya itu malu. Karena orang Pak Ignatius bilang, kalau kamu nggak punya uang, janganlah kamu pinjamin ke orang lain. Setelah ngomong dengan Pak Ignatius, kami tutup telepon, saya berdiskusi sama istri saya. Saya bilang begini, gini aja deh, kita kumpulkan uang. Setelah uang itu cukup, kita kembalikan uang itu kepada Pak Ignatius dan bilang orang ketiga ini sudah bayar. Akhirnya bulan demi bulan berlalu. Tak terasa, sudah 1 tahun berlalu. Pandangan saya semakin lama terus terang semakin kabur. Saya di PD membantu sebagai perkap. Angkat speaker dari lantai 1, lantai bawah, naikin ke lantai 1, selesai dari lantai
satu turunin lantai ke bawah. Teman-teman, nih ngaku dosa nih. Sebenarnya kalau saya sudah mulai capek, itu pandangan saya menjadi kabur. Sudah hilang separuh, udah nggak jelas, kepala udah nyut-nyutan. Itu tandanya saya udah mulai capek. Dan akhirnya saya selalu, kalau sudah terlalu capek, saya istirahat, saya duduk sebentar. Habis itu baru saya mulai bekerja lagi. Hal ini saya tidak pernah menceritakan apa yang saya alami. Cukup hanya saya saja yang tahu. Akhirnya saya bilang sama istri, yuk kita cek yuk, cek dokter. Istri langsung bilang, emang kenapa? Ada masalah? Karena istri saya orangnya agak panikan. Saya bilang, enggak, kita cek aja. Kan ini udah setahun, kita cek aja ya. Gitu. Terus kami ketemu dokter bedah syaraf, dokter bilang, oh ini kita cek lagi. Kita MRI ulang, kita lihat perkembangannya seperti apa. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, setelah MRI keluar, hasilnya adalah MRI pertama, ukuran tumor saya itu 2,3 cm kali 1,5 cm kali 2,4 cm. Setelah 1 tahun, ukurannya menjadi 4 cm kali 4,4 cm kali 3,1 cm. Tumor itu membesar 2 kali lipat dan jauh lebih cepat dari perkiraan dokter. Dokter bilang, ini segera harus dioperasi. Karena volume kepala kita tetap, tetapi tumor itu bertambah besar. Dan resikonya akan besar. Resiko terbesar adalah Anda akan buta secara permanen. Lalu saya tanya sama dokter, dok, berapa sih biaya operasi yang kelas terendah? Dokter bilang, terendah ada kelas 3 dan dia menyebutkan sebuah angka. Secara manusia, teman-teman, Bapak Ibu, saya ingin tumor ini hilang tanpa operasi. Saya ingin mujizat. Karena saat itu saya juga belum punya biaya. Untuk biaya pengecekan, MRI, saya punya biaya. Tapi untuk biaya operasi, saya nggak punya biaya. Sebab firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Selesai konsul dokter, saya cuma bisa terdiam, lalu kami turun ke kantin, kami makan di kantin. Saya cuma diam sambil menunggu makanan gitu, lalu istri saya bilang, ya sudahlah, kamu nggak usah pikirkan masalah biaya. Ya gimana nggak dipikirkan ya? Dokter bilang harus kita, tapi nggak usah dipikirkan. Saya cuma diam aja. Lalu istri saya mengeluarkan sebuah kertas kecil yang dilempit 4. Dia bilang, nih kamu buka. Dan ketika saya buka, saya mengenal itu kertas apa. Kalau kita ke ATM, setelah kita tarik uang, pastikan keluar slip penarikan. Dan di sana tertulis berapa sisa saldonya. Dan ketika saya buka, saya melihat sisa saldo di rekening istri saya. Dan ternyata uangnya cukup untuk operasi saya. Dan tanpa saya sadari, tanpa saya ketahui, ternyata Pak Ignatius yang membantu orang ketiga ini mengirimkan sejumlah uang yang besar ke rekening istri saya untuk membantu biaya operasi saya. Dan itu bukanlah uang pinjaman, tetapi itu adalah uang pemberian dengan kasih dan tak usah dikembalikan. Saya bilang, luar biasa Tuhan. Bisa menggerakkan hati orang ketika dia tahu kami nggak punya uang dengan uang yang begitu besar. Akhirnya kami menentukan jadwal. Dokter bilang tanggal 11 Desember Bapak kita bisa melakukan operasi, dan tanggal 10 Desember tahun 2019 Bapak harus masuk ke rumah sakit untuk persiapan operasi. Setelah jadwal keluar, teman-teman Taise mengajak saya untuk berdoa ibadat sakramen perminyakan. Awalnya itu akan diikuti 5-8 orang di rumah.
Sekali lagi, biasa dinding bertelinga. Satu persatu mulai tahu, satu persatu mulai tahu, teman-teman pada tahu. Akhirnya dihitung-hitung, waduh kok orangnya banyak. Akhirnya tim THC berkonsultasi sama Romo paroki kami yang tercinta, Romo Bono. Mo, ini orangnya banyak gimana Mo? Dan Romo memberikan suatu hal yang luar biasa, menyetujui bahwa ibadat sakramen perminyakan itu dilakukan di kapel, di gereja. Dan dihadiri lebih dari 100 orang sampai kapel itu penuh dan banyak orang berdiri di belakang kapel. Saya merasakan begitu kasih Allah. Banyak sahabat, teman yang mendukung saya dalam doa. Ada dari komunitas NE, ada dari PDKK, ada pewarta, ada CAP, ada Taize, dan sahabat-sahabat yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan di situ saya melihat sepasang suami istri yang sangat saya kenal, yaitu Pak Boy dan Bu Ace. Dia datang dengan khusus untuk mendoakan saya ketika habis selesai misa. Pak Boy dan Bu Ace dia maju ke depan dan dia mendoakan saya secara khusus. Dia menumpangkan tangan kepada saya dan situ saya begitu tersentuh. Saya ingat Pak Boy tahun 2016 waktu saya belajar di CAP. Pak Boy mengajarkan, dia bilang begini, kata-kata Pak Boy. Kalau kamu berada di dalam gelap, kamu harus melangkah ke terang. Tapi, cara kamu melangkah ke terang, kamu harus melihat terang. Dia kasih perumpamaan seperti ini. Misalnya ini gelap, ini terang. Kalau kamu di dalam gelap, kamu harus melangkah kepada terang. Tapi cara kamu melangkah bukan seperti ini. Kamu masih melihat gelap, tapi melangkah ke terang. Tetapi kamu harus berputar 180 derajat ke arah terang, meninggalkan gelap. Jalan maju menuju terang. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Itulah ciri khas Pak Boy. Setiap pengajar pasti dah, nangkep nggak? Nangkep nggak? Itu yang saya selalu ingat. Karena saat itu saya lagi berada di dalam gelap. Akhirnya setelah misa, tanggal 5 sampai 9 Desember tahun 2019, saya berangkat turne bersama teman-teman ke pedalaman Kalimantan. Banyak teman-teman bilang, itu Michael gila ya. Mau operasi tanggal 11, masih bisa-bisanya berangkat ke Kalimantan, tanggal 5 sampai tanggal 9 Desember. Itu gila tuh orang, dia bilang gitu. Saya bilang, kalau kita sudah jatuh cinta sama Tuhan, mau dibilang gila kayak terserah. Kenapa? Karena saya tidak mau, pertama, mengecewakan diri saya sendiri. Kedua, saya tidak mau mengecewakan teman-teman kami yang berangkat. Kami berangkat bertujuh. Dan ketiga, saya tidak mau mengecewakan umat dan Romo yang ada di sana. Karena turne ini sudah terjadwal 3 bulan sebelumnya. Dan saya tidak mau mengecewakan Tuhan. Saya tetap berangkat. Saya yakinkan istri saya. Saya bilang saya akan baik-baik saja. Karena turne itu membuat saya merasakan sukacita. Pulang dari turne jam 9, tanggal 9 Desember malam, 10 siang saya masuk ke rumah sakit untuk persiapan operasi. Dan puji Tuhan, operasi berjalan lancar, tanggal 14 Desember boleh pulang. Dan ketika saya masih di rumah sakit, saya mendapatkan kabar bahwa Pak Boy sudah dipanggil Tuhan. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak setelah saya pulang dari rumah sakit, saya mau datang melihat Pak Boy untuk terakhir kalinya dan mendoakannya. Karena sebelum saya berangkat turne, Pak Boy datang dan Bu Ace datang mendoakan saya.
Akhirnya istri saya bilang, ya udah kamu boleh, tapi ingat kamu jangan lama-lama karena operasimu masih basah dan risikomu tinggi. Akhirnya saya diantarin oleh sahabat Pak Pius untuk datang ke tempat Pak Boy untuk mendoakan Pak Boy. Dan saya ketemu Clemens saat itu, Bu Aceh lagi istirahat, jadi saya ketemu dengan Clemens. Teman-teman, itulah kita tidak tahu ya kehidupan kapan kita dipanggil. Dan saya sangat bersyukur atas doa-doa teman-teman semua. Ketika saya selesai operasi, banyak teman-teman datang membawakan buah, membawakan kue, mendoakan, dan bahkan ada yang membawakan dana. Dari BPK, teman-teman pewarta, dia kirimkan sejumlah dana yang cukup besar ke rekening saya. Saya sampai kaget. Terus saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan, operasi saya kan dibayarin oleh Pak Ignatius dan bayar lunas. Kok sampai sekarang uang rekening saya kok nambah terus ya? Saya bilang. Tuhan gak jawab. Tapi saya yakin uang yang saya terima adalah uang berkat yang harus selalu saya bagikan. Jadi setiap orang yang membutuhkan saya berikan. Akhir tanggal 23 Desember jam 12 siang ketika kami akan makan siang, tiba-tiba dari hidung saya itu keluar darah. Saya mikir, dokter pernah bilang kalau keluar darah itu biasa, itu mimisan. Tetapi 5 menit ditunggu nggak berhenti, 10 menit ditunggu nggak berhenti. Akhirnya istri saya bilang, ini nggak bisa, kamu harus segera ke rumah sakit. Akhirnya saya ganti baju, kami langsung ke rumah sakit. Dan ternyata sampai di rumah sakit itu selama perjalanan 1 jam, kami tak berhenti berdoa. Bapa kami, Salam Maria, selama 1 jam. Dan darah itu tidak pernah berhenti. Kami menghabiskan 1 pak tisu, darah itu tak berhenti. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti menyiapkan penolong. Dan akhir sampai di rumah sakit ternyata benar, Tuhan telah menyiapkan penolongnya, dan saya mengalami pembuluh arteri di hidung saya dekat daerah operasi itu pecah. Dan itu pembuluh itu tidak bisa dihentikan. Dan akhirnya saya dioperasi hari itu juga. Dan puji Tuhan, operasi berjalan lancar. Walaupun jam 7 malam saya sempat mengalami kritis, di mana saya sudah kehilangan banyak darah, dan saya sudah mengalami kebutaan saat itu. Tapi puji Tuhan, operasi berjalan lancar dan kembali normal. Dan tanggal 27 Desember saya boleh pulang. Dan dokter bilang, kamu harus istirahat 1 bulan, tidak boleh ngapa-ngapain, full di rumah, dan 1 bulan kemudian kamu tidak boleh bekerja yang berat-berat. Dan ternyata itulah yang Tuhan siapkan. Uang yang diberikan ke rekening saya yang saya bilang anggap itu semakin banyak, ternyata uang itulah yang Tuhan siapkan untuk biaya operasi saya yang kedua. Tuhan menyiapkan, walaupun saya tidak tahu, Tuhan menyiapkan. Lalu Januari, Februari saya nggak full kerja, nggak bisa kerja, otomatis keuangan berkurang. Tapi biaya hidup terus bertambah, nggak bisa berhenti. Tuhan sudah menyiapkan penolong yang lain. Ketika saya belum didiagnosa tumor, ada sahabat saya yang dia mengalami masalah ekonomi. Suaminya mengalami masalah ekonomi sehingga istrinya harus bekerja. Dan istrinya itu diperkenalkan oleh teman untuk bekerja di bidang asuransi. Akhirnya saya berdiskusi sama istri saya bilang, ya udahlah Kit, yuk kita bantu dia. Teman-teman, dia itu baru masuk di asuransi sebagai agent. Yang membuat dia bahagia, senang, apa? Orang baru masuk agent, pasti yang membuat bahagia dia adalah kalau dia bisa closing. Akhirnya saya bilang sama istri saya, kita ambil asuransinya, supaya dia bahagia. Supaya menambahkan semangatnya. Kita ambil.
Dan akhirnya benar kita dia closing, dia masih ditemani leadernya. Kami ambil asuransinya. Dan ternyata itulah malaikat penolong kami. Awalnya kami hanya mau membantu dia, memberikan dia semangat. Dan ketika saya selesai operasi, dia yang membantu mengurus berkas-berkas, apa yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim. Dan puji Tuhan, awal Maret, klaim asuransi kami cair. Dan dana itulah yang saya dapat gunakan selama masa pandemi ini. Selama saya tidak bisa bekerja, dana itu yang membantu kami untuk membiayai hidup kami selama masa pandemi ini. Dan awal Maret itu, orang tua saya merayakan HUT perkawinan yang ke-50 tahun, pesta emas. Dan kami bisa membantu meringankan biaya pestanya di Kota Padang. Yesaya 55 ayat 12 berkata, "Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus, seberapa berat masalahmu, seberapa berat sakit yang engkau alami, mari kita selalu tekun dan berdoa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan berfirman, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya." Jangan pernah berhenti berharap, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita. Teruslah berbuat baik kepada siapapun, karena kita tidak pernah tahu melalui siapa Allah akan mengirimkan pertolongan. Ingat, jika kita mau membantu meringankan beban saudara kita, Allah akan meringankan beban kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, menutup renungan saya akan men-share sebuah video pendek untuk kita sebagai renungan bahwa Allah selalu menolong tepat pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.